Halo, apa kabar? Jumpa lagi di channel Feng Shui Logo dan Lokasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus, yaitu dapur terlihat dari ruang tamu. Nah, seperti kita ketahui, dapur dalam kehidupan rumah tangga adalah bagian yang sangat penting. Di dapur ini terjadi kegiatan memasak. Dalam Feng Shui, dapur terdiri dari elemen air dan elemen api sekaligus, sehingga perannya sangat penting. Dalam rumah-rumah tradisional, dapur terletakkan di tengah cenderung ke belakang rumah. Nah, hal ini ada filosofinya, yaitu dapur itu seperti organ tubuh pencernaan pada tubuh kita. Dengan demikian, kita seringkali mendengar istilah isi perut atau rahasia dapur. Nah, sehingga dapur itu seringkali tersembunyikan. Nah, bagaimana dengan contoh kasus pada properti yang dapur terlihat dari ruang tamu, apalagi sampai kompornya? Tentu hal ini dinilai negatif atau kurang baik atau tabu dari sisi Feng Shui. Nah, bagaimana untuk mengetahui hal ini lebih lanjut? Mari kita sama-sama saksikan di video berikut ini. Nah, ilustrasi berikut ini kita akan menyaksikan bagaimana bila dapur terlihat dari ruang tamu. Kita akan sama-sama saksikan bagaimana di sini ada tamu yang datang ke rumah kita, masuk ke dalam ruang tamu kita, kemudian dia langsung to the point melihat dapur kita. Nah, tentu dapur sebagai sesuatu yang sangat rahasia yang terkait dengan keuangan kita, keluarga kita, karir kita, tidak baik bila terlihat dari ruang tamu secara langsung. Bayangkan bila saat itu kita sedang memasak makanan, tentu asapnya, aromanya tentu akan membuat tamu kita tidak nyaman. Selain itu, apabila tamu kita mendengar secara langsung maupun tidak langsung percakapan yang sedang kita lakukan di situ, apalagi terkait dengan percakapan sifatnya private atau pribadi tentang kehidupan rumah tangga kita maupun karir kita, tentu hal ini kurang baik. Nah, hal ini dapat menjelaskan mengapa dapur yang terlihat dari ruang tamu dihitung memiliki nilai Feng Shui yang kurang baik. Selain dari dapur itu sendiri yang secara alami terdiri dari elemen air dan elemen api, sehingga sifatnya harus dihitung secara tersendiri. Nah, demikian video dari Feng Shui Logo dan Lokasi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di link penjelasan kami di bawah ini. Dan bagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi tentang permasalahan Feng Shui Bapak Ibu, dapat juga menghubungi kami. Kami menyediakan link deskripsi berikut ini. Ada nomor telepon WhatsApp di bawah ini bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi dan menghubungi kami secara langsung. Kami tentu akan dengan sangat senang hati membantu permasalahan Bapak Ibu dan memberikan solusi yang terbaik. Oke, sekian dulu video dari kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, jumpa lagi di Feng Shui Logo dan Lokasi bersama saya Rudian Siswanto Wijaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tangga yang benar di dalam posisi sebuah bangunan. Nah, seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus Feng Shui Logo dan Lokasi. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa tangga dalam sebuah bangunan itu memiliki fungsi yang sangat penting, menghubungkan satu lantai ke lantai di atasnya. Dan demikian pula sebaliknya, baik untuk naik maupun untuk turun. Nah, ada banyak faktor yang harus kita perhatikan dalam membuat sebuah tangga dalam bangunan kita. Antara lain, ketinggiannya, kelebarannya sehingga kita nyaman untuk melangkahkan kaki kita, juga sudutnya, kemiringannya agar tidak terlalu curam dan tidak terlalu licin. Kemudian kita harus perhatikan juga tangga atau railing yang menjadi pegangannya untuk memastikan adanya pengaman tambahan bagi tangga saat kita naik ataupun turun. Nah, kita juga harus memperhatikan juga permukaan yang akan kita gunakan di atas tangga itu agar tidak terlalu licin dan juga akan memberikan safety yang lebih baik. Nah, bagaimana mengatur tangga yang baik di dalam sebuah bangunan menurut Feng Shui? Ayo kita ikuti video berikut ini. Nah, pemirsa, di dalam video animasi berikut ini kita sama-sama dapat menyaksikan bahwa bagaimana sebuah tangga dirancang dengan begitu baik untuk menaik lantai 1 ke lantai 2 dan seterusnya, baik naik maupun turun. Nah, di dalam Feng Shui, tangga itu ada kaitannya sangat erat dengan karir seseorang, terutama karena tangga ini memiliki bentuk yang seperti gergaji tajam, sehingga bentuk tangga yang baik dan juga letak tangga yang baik akan memberikan dampak yang positif juga kepada penghuni rumah tersebut. Dan demikian pula sebaliknya, bentuk dan posisi tangga yang salah di dalam rumah akan memberikan dampak yang negatif atau destruktif terhadap penghuni rumah. Nah, kita lanjutin terus.
fungsi logo dan lokasi. Nah pemirsa, di dalam rumah-rumah modern kita juga mempunyai alternatif beberapa pilihan yang lain, khususnya bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus seperti misalkan kereta bayi ataupun kursi roda. Tentu saja akan memiliki kesulitan dan tantangan tersendiri dalam menaiki atau menuruni tangga. Nah, di dalam rumah-rumah modern kita punya alternatif, misalkan menggunakan lift untuk naik ke lantai 1, ke lantai 2 dan seterusnya, maupun juga untuk turun. Nah, lift ini juga menjadi pilihan yang cukup baik apabila dapat ditambahkan untuk mendampingi tangga di dalam sebuah rumah. Tentu saja pengaturan lift juga harus kita lakukan dengan benar karena ada beberapa faktor yang menyelimutinya, antara lain faktor keamanan, juga keselamatan, juga kemudahan dan aksesibilitas. Nah, faktor lift ini kita harus perhitungkan dengan sangat baik. Nah, kesimpulannya, posisi dan bentuk tangga yang baik akan memberikan pengaruh yang positif juga kepada penghuni rumah. Demikian pula sebaliknya, posisi dan bentuk tangga yang salah, yang buruk dapat memberikan dampak yang negatif bagi penghuni rumah. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar mempersiapkan dalam merancang tangga yang baik di dalam posisi rumah maupun bangunan dengan hati-hati, dengan baik dan juga benar, baik menurut fungsinya maupun menurut perhitungan fungsi itu sendiri. Nah, bagi pemirsa yang memiliki kesulitan, baik memiliki pertanyaan maupun saran bagaimana merancang posisi tangga yang baik di dalam rumah maupun bangunan Anda, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Anda bisa menghubungi kami langsung di nomor telepon di bawah ini dan kami dengan senang hati akan sangat membantu Anda. Apalagi kami didukung oleh tim yang sangat profesional dan berpengalaman di bidangnya. Pemirsa, jangan lupa juga untuk komen, like, subscribe, dan juga share video ini karena kami yakin video ini akan memberikan manfaat yang sangat baik bagi Anda, keluarga Anda, saudara maupun kerabat Anda. Baiklah, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang di episode yang tentu lebih menarik lagi. Tetap di Feng Shui Logo dan Lokasi. Nah, pemirsa, kami juga tidak lupa mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2020 kepada Anda semua yang merayakannya. Semoga di hari-hari yang akan datang kita selalu dilimpahi dengan kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, baik bagi diri kita semua maupun keluarga kita. Baiklah, demikian dulu episode Feng Shui dan Lokasi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Halo semua, kita berjumpa lagi di channel Feng Shui Logo dan Lokasi bersama saya Rudian Siswanto Wijaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang posisi WC yang di atas pintu utama. Nah, seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas bersama-sama. Tetap di Feng Shui Logo dan Lokasi. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa WC atau toilet dan juga kamar mandi adalah bagian rumah yang menyimpan energi negatif. Hal ini karena WC maupun toilet adalah tempat pembuangan kotoran. Nah, tentu saja kita harus mengatur WC di dalam rumah posisinya sedemikian rupa agar hawa negatif ini tidak tersebar ke seluruh rumah. Nah, komposisi WC di atas pintu utama itu adalah komposisi yang sangat buruk karena pintu utama adalah tempat kita keluar masuk baik dari rumah maupun keluar rumah, menuju dalam rumah maupun keluar dari rumah. Nah, tentu saja bila kita keluar masuk rumah atau harus melewati pintu utama ini, harus melewati bagian bawahnya toilet, tentu akan kurang baik. Apalagi bagian kepala kita harus seringkali melewati tempat pembuangan ini. Tentu saja secara etika hal ini juga kurang baik, baik bagi kita penghuni rumah maupun bagi para tamu kita. Nah, seperti apa ilustrasi lengkapnya? Mari kita simak video animasi berikut ini. Nah, pemirsa, kita sama-sama bisa saksikan di video animasi berikut ini bahwa kita sebagai pemilik rumah maupun bila ada tamu yang datang ke rumah kita memang harus melalui pintu utama untuk masuk ke dalam rumah kita. Nah, pintu utama memang berperan sebagai pintu masuk untuk kita menuju ke dalam rumah maupun juga sebagai mendatangkan energi yang positif, energi yang baik ke dalam rumah kita. Nah, tentu saja posisi pintu utama yang harus berada di bawah kamar mandi atau toilet ini akan memberikan pengaruh yang buruk bagi hawa energi yang positif ini ke dalam rumah kita. Nah, dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu tertentu bila ini harus terjadi terus-menerus, maka gangguan hawa positif maupun hawa yang baik ini ke dalam rumah kita akan berpengaruh ke dalam kehidupan pribadi kita maupun ke dalam karir dan pekerjaan kita, sehingga sangat mengganggu. Dengan demikian tidak disarankan formasi ini pintu utama harus berada di bawah toilet karena akan sangat memberikan dampak yang buruk baik kehidupan kita maupun kehidupan karir kita.
Nah, secara etika ketimuran, secara sopan santun, tata krama maupun budaya, tentu hal ini adalah hal yang kurang sopan, apalagi bila tamu-tamu kita, apalagi bila keluarga kita datang ke rumah kita harus masuk melalui pintu utama yang berada di bawah kamar mandi atau toilet. Tentu hal ini akan membuat sesuatu yang harusnya baik, positif dan gembira menjadi kurang baik atau kurang menyenangkan atau kurang sopan. Nah, dengan demikian formasi pintu utama yang berada di bawah toilet atau kamar mandi sangat kurang disarankan dalam feng shui rumah yang baik. Nah, dengan demikian kita dapat mengetahui bersama-sama dari episode kali ini bahwa formasi yang tidak baik ini jangan diteruskan, jangan dilanjutkan, jangan dibuat. Nah, bagi Bapak Ibu juga yang sudah terlanjur memiliki posisi seperti ini, lalu bagaimana pembenahannya, bagaimana solusinya, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan dengan senang hati membantu Anda. Atau bahkan bila Bapak Ibu sedang dalam melaksanakan suatu proyek, sedang memperoleh desain yang seperti ini dan mengetahui posisi seperti ini, jangan dilanjutkan, dikoreksi terlebih dahulu lebih baik sebelum terlanjur membangun hal yang lebih besar lagi. Kami dari Feng Shui Logo dan Lokasi akan dengan senang hati membantu permasalahan Bapak Ibu dengan solusi-solusi yang terbaik. Tim kami terdiri dari para ahli yang profesional di bidangnya dan sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun. Bagi Bapak Ibu, silahkan menghubungi kami. Di bawah ini ada tertera nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan bagi pemirsa, semua bisa komen, bisa like, bisa subscribe, bisa share juga video ini yang tentu kami yakin akan sangat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Nah, tak lupa kami mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2020. Semoga di tahun yang akan datang ini membawa kesuksesan, kesejahteraan, kesehatan, kebahagiaan bagi kita semua maupun keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Sukses terus untuk kita semua dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Terima kasih. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Rudian Siswanto Wijaya di channel kesayangan kita Feng Shui untuk Logo dan Lokasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah judul yang juga menarik, yaitu formasi tanah di sebelah sisi kanan bangunan lebih tinggi daripada sisi kiri bangunan. Nah, seperti apa pembahasan yang lebih lengkap? Ayo kita ikuti terus Feng Shui untuk Logo dan Lokasi. Nah pemirsa, di dalam Feng Shui kita memberikan simbolisme. Contohnya adalah di sebelah sisi kanan bangunan disimbolkan dengan macan putih atau paihu, sedangkan di sebelah kiri bangunan disimbolkan dengan naga hijau atau jinglong. Nah, dengan demikian kondisi tanah di sebelah kanan bangunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelah kiri yang lebih rendah, berarti posisi macan putih lebih dominan daripada naga hijau. Nah, tentu pemirsa penasaran bukan? Yuk, lebih lengkapnya kita simak video animasi berikut ini. Di dalam video animasi berikut ini, kita sama-sama dapat menyaksikan bagaimana sebuah komposisi dengan topografi tanah yang di bagian kanannya lebih tinggi dari bagian sebelah kirinya. Nah, agar pemirsa tidak bingung, maka bagian kanan yang dimaksud adalah kanan bangunan, dan bagian kiri yang dimaksud adalah kiri bangunan. Jadi, cara melihatnya adalah posisi kita berada di dalam bangunan, melihat ke arah luar bangunan. Baiklah, seperti yang tadi telah kita jelaskan, bahwa di sebelah kanan bangunan melambangkan paihu atau macan putih, sedangkan sisi kiri dilambangkan dengan naga hijau atau jinglong. Kondisi formasi tanah yang di bagian kanan lebih tinggi daripada bagian sebelah kiri, artinya adalah posisi wanita lebih dominan dibandingkan posisi pria. Nah, hal ini tentu dinilai kurang baik, tetapi bisa juga menjadi baik apabila memang pencari nafkah di dalam keluarganya memang didominasi oleh pihak wanita. Nah pemirsa, dari pembahasan kita kali ini kita sama-sama telah mengetahui bahwa kondisi formasi tanah di sebelah kanan bangunan yang lebih tinggi dibandingkan sisi sebelah kiri memiliki nilai yang kurang baik. Tetapi kita perlu melakukan upaya-upaya cerdik, solusi untuk mencari yang terbaik dari kondisi ini. Salah satu contoh yang dapat kita lakukan adalah dengan menambahkan pohon besar, dengan memberikan lampu penerang ataupun menambahkan atap kanopi di sebelah sisi kiri bangunan. Tetapi dengan demikian kita perlu mengetahui bahwa kondisi setiap bangunan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita perlu untuk melakukan analisis yang lebih lanjut. Tujuan dari beberapa solusi tadi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperkuat sisi sebelah
kiri bangunan sehingga terciptalah keharmonisan, keseimbangan, dan keselarasan antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, sampai di sini dulu video Feng Shui untuk logo dan lokasi kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Tetap di channel Feng Shui untuk logo dan lokasi. Nah pemirsa, untuk selalu mendukung terus channel Feng Shui untuk logo dan lokasi hadir bersama Anda semuanya, dukung terus channel ini dengan cara komen, share, like, dan subscribe video channel di Feng Shui untuk logo dan lokasi. Kami juga dengan senang hati membantu Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan solusi-solusi yang terbaik dari kami dengan langsung mengontak kami di nomor yang tertera di bawah ini. Baiklah, sekian dulu. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Salam. Halo semuanya, kita berjumpa lagi bersama saya Rudian Siswanto Wijaya dalam channel kita Feng Shui untuk logo dan lokasi. Semoga kita semuanya dalam kondisi yang selalu sehat, sukses, sejahtera, dan bahagia selalu. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merancang dapur yang benar. Apa saja faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dapur yang benar. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita ikuti terus Feng Shui untuk logo dan lokasi. Nah, pemirsa, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa dapur merupakan elemen yang penting bagi sebuah bangunan, khususnya tempat tinggal atau rumah tempat tinggal kita. Nah, dapur memang fungsinya digunakan untuk memasak, mempersiapkan makanan bagi seluruh anggota keluarga. Sejak zaman dahulu kala, dapur memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rumah, dan demikian pula di masa kini maupun di masa yang akan datang. Meskipun terdapat berbagai variasi dan pengembangan dari dapur itu sendiri dengan berbagai macam desain yang modern. Nah, untuk merancang dapur yang benar, kita harus memperhatikan berbagai macam faktor. Nah, hal ini karena di dalam Feng Shui, dapur itu memiliki dua elemen yang penting yang sifatnya kontradiktif. Yang satu adalah elemen api yang bersifat membakar, dan satunya adalah elemen air yang bersifat menenangkan. Nah, kedua elemen ini memang bersifat kontradiktif. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati di dalam merancang dapur yang benar. Karena dengan perancangan yang benar, dapur akan memberikan banyak manfaat yang positif untuk penghuninya maupun tempat tinggal kita. Dan demikian pula sebaliknya, merancang dapur yang tidak benar akan memberikan dampak yang negatif, bahkan destruktif bagi seluruh penghuni tempat tinggal kita. Nah, seperti apa merancang dapur yang benar dengan berbagai macam faktor yang harus kita perhatikan? Untuk lebih jelasnya, kita ikuti video animasi berikut ini. Salah satu faktor yang harus kita perhatikan di dalam merancang sebuah dapur yang benar adalah bagaimana elemen air dan elemen api yang saling bertentangan atau saling konflik dapat harmonis, dapat selaras di dalam kondisi dapur. Nah, salah satu contoh yang harus kita hindari, misalnya elemen api dengan elemen air yang saling berseberangan, atau bersebelahan, nah tentu konflik antara elemen api dengan elemen air menjadi tidak baik atau memberikan dampak yang negatif atau merugikan. Oleh sebab itu, salah satu contoh yang bisa kita tampilkan di dalam video animasi ini adalah bagaimana merancang elemen api dengan elemen air yang tidak saling konflik, tidak saling bertentangan satu sama lain, tetapi bisa tertata dengan harmonis, selaras, dan seimbang, sehingga dampak positif yang dihasilkan akan memberikan manfaat yang baik juga untuk rumah tempat tinggal kita. Nah, pemirsa sekalian yang budiman, dari video tersebut kita sama-sama telah belajar dan telah mengetahui faktor-faktor apa saja yang harus kita perhatikan dalam merancang sebuah dapur yang benar. Nah, apabila dari dapur tempat tinggal kita masih terdapat hal-hal yang kurang benar atau kurang baik, kita tidak perlu khawatir dan berkecil hati, karena kita masih bisa mencarikan solusi-solusi dan pembenahan-pembenahan yang terbaik, sehingga posisi dapur di dalam rumah tempat tinggal kita memberikan dampak yang baik, dampak yang optimal, dan bukan dampak yang destruktif. Lebih daripada sekedar tempat untuk mempersiapkan makanan bagi seluruh anggota keluarga. Oke, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Tetap di channel Feng Shui untuk logo dan lokasi. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih telah mendukung channel Feng Shui untuk logo dan lokasi. Untuk kesempatan yang akan datang, kita selalu mengharapkan dukungan dari pemirsa sekalian yang budiman. Caranya adalah dengan klik share, like, subscribe, dan juga komen.
Bagi pemirsa yang ingin menghubungi kami, silahkan menghubungi melalui nomor telepon di bawah ini. Kami dengan sangat senang hati akan membantu memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi pemirsa sekalian. Oke, sukses selalu untuk kita semua. Salam. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Rudian Susanto Wijaya dalam channel kesayangan kita Feng Shui untuk logo dan lokasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu air mengalir menuju ke arah rumah dan sebaliknya air mengalir menjauhi rumah. Nah, seperti apa pembahasan lengkapnya? Ayo kita ikuti terus Feng Shui untuk logo dan lokasi. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa secara harfiah Feng Shui diterjemahkan sebagai air dan angin. Feng artinya angin dan Shui yang artinya air, sehingga dengan demikian posisi air, perhitungan air memiliki peran yang sangat penting, sangat vital di dalam analisis Feng Shui, apalagi pengaruhnya terhadap bangunan dan tempat tinggal kita. Salah satu contohnya adalah sungai. Sungai memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap bangunan tempat tinggal kita. Sungai yang baik dengan kondisi air yang baik memberikan pengaruh Qi yang baik. Demikian pula sungai yang kotor memberikan energi Qi yang kurang baik. Di masa lalu sungai digunakan sebagai sarana transportasi. Demikian pula dengan jalan raya misalkan di dalam kehidupan modern ini. Sehingga perhitungan sungai dan jalan raya memang memiliki kedekatan serupa namun tidak sama. Dengan demikian, perhitungan Feng Shui untuk analisis terhadap sungai dan jalan raya lebih kepada pengaruhnya, bentuknya terhadap tempat tinggal maupun properti-properti kita. Nah, seperti apa pembahasan lebih lengkapnya? Kita menyediakan video animasi berikut ini sehingga sangat menarik untuk diikuti. Ayo kita sama-sama simak video berikut ini. Nah, di dalam video animasi berikut ini kita sama-sama dapat menyaksikan sebuah komposisi rumah dengan alam yang sungguh menarik. Rumah tersebut bernilai berdekatan dengan sungai dengan kondisi air yang mengalir ke arah rumah. Nah, formasi ini dinilai cukup baik karena sungai tersebut dapat membawa aliran hawa rezeki ataupun energi alam yang sangat baik menuju ke dalam rumah tersebut. Nah, meskipun formasi ini sangat baik, tapi nyatanya di dalam kondisi landscape perkotaan yang modern tentu tidak mudah ditemui formasi seperti ini, sehingga banyak sekali juga rumah-rumah yang memodifikasi dengan menggunakan kolam maupun air mancur untuk memberikan nilai yang juga baik terinspirasi dari formasi ini. Selanjutnya kita dapat menyaksikan formasi dengan air mengalir menjauhi rumah. Nah, bila tadi kita melihat bahwa nilai Feng Shui air yang mengalir ke arah rumah adalah baik karena hawa rezeki mengalir dengan lancar ke dalam rumah, di animasi berikut ini kita dapat menyaksikan kondisi yang sebaliknya, di mana air yang mengalir menjauhi rumah diibaratkan seperti membawa pergi rezeki, sehingga pemilik rumah kesulitan mengumpulkan rezeki kehidupan atau energi yang baik, sehingga komposisi ini dinilai kurang baik karena energi yang baik, rezeki yang baik yang seharusnya terkumpul justru meninggalkan rumah, justru pergi meninggalkan rumah, sehingga formasi ini membutuhkan komposisi yang lebih perbaik lagi dengan modifikasi maupun hal-hal yang perlu perhitungan lebih lanjut untuk menemukan formasi ini. Nah pemirsa, bagaimana video kita kali ini? Tentu sangat menarik bukan? Sebagai kesimpulannya, kita dapat melihat bahwa komposisi air yang mengalir mendekati rumah kita memiliki value yang baik. Dan demikian pula sebaliknya, komposisi air yang mengalir menjauhi rumah kita memiliki komposisi yang kurang baik. Tetapi pemirsa semua tidak perlu khawatir karena kita masih bisa melakukan analisis yang lebih cermat dan mendalam sehingga kita dapat menemukan solusi-solusi yang terbaik atas hal-hal berikut ini. Pemirsa juga tidak perlu khawatir karena kami siap membantu untuk memberikan solusi yang terbaik bagi pemirsa sekalian. Nah, bagaimana Feng Shui untuk logo dan lokasi di episode yang akan datang? Tentu kami mengharapkan pemirsa semua untuk selalu mengikuti channel ini. Dan untuk mendukung channel ini, jangan lupa pemirsa juga bisa mendukung kami dengan cara komen, like, dan subscribe serta share video kami. Karena kami yakin video ini akan memberikan manfaat yang terbaik bagi kita semua, juga saudara-saudara dan keluarga kita. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Salam.
Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali saya, Rudian Siswanto Wijaya, bisa berjumpa kembali dengan pemirsa sekalian di channel kita, Feng Shui untuk Logo dan Lokasi. Semoga hidup kita selalu dipenuhi dengan kesehatan, kebahagiaan, keselarasan, dan keharmonisan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu ada air terjun di depan rumah. Nah, seperti apa pembahasannya? Ayo kita ikuti terus channel Feng Shui untuk Logo dan Lokasi. Nah, pemirsa sekalian, seperti telah kita ketahui bersama bahwa air terjun merupakan sebuah fenomena alam yang sangat unik dan menakjubkan. Air yang merupakan sumber kehidupan, air alami dari pegunungan, terjun, turun membasahi bumi, berkumpul di dalam suatu kolam yang jernih. Nah, tentu saja suara air terjun yang gemericik, yang sangat baik, juga dengan suhu udara yang sangat dingin, ini membawa dampak yang positif bagi kehidupan. Air terjun secara alami memberikan energi yang positif bagi kehidupan manusia. Nah, seperti apa pembahasannya lebih lanjut terkait air terjun dengan buah rumah tempat tinggal? Ikuti terus video animasi berikut ini. Nah, pemirsa, kita bersama-sama dapat menyaksikan bagaimana sebuah rumah yang di depannya ada air terjun, atau dari dalam rumah kita bisa melihat kondisi air terjun. Nah, formasi seperti ini dinilai sangat baik di dalam Feng Shui karena akan memberikan dampak yang baik, keharmonisan, keselarasan dengan energi yang begitu baik masuk ke dalam rumah. Nah, bayangkan pemirsa, apabila kita setelah penat, setelah lelah bekerja seharian, kita pulang ke rumah, kemudian di rumah kita ada formasi seperti ini yang tentu saja dapat dimodifikasi, misalkan dengan air mancur ataupun kolam, tentu akan memberikan dampak yang baik, dapat memberikan dampak ketenangan, keharmonisan, sehingga kita dapat lebih berrelaksasi setelah lelah bekerja seharian, sehingga energi kehidupan kita akan kembali lebih baik untuk siap bekerja di keesokan harinya. Nah, formasi seperti ini memang dinilai baik di dalam Feng Shui karena ketujuan Feng Shui memang untuk menciptakan keharmonisan dan keselarasan, juga ketenangan dan kesejahteraan hidup bagi manusia dengan alam lingkungan di sekitarnya. Nah, pemirsa sekalian, bagaimana pembahasan kita kali ini? Tentu sangat menarik, bukan? Dari video tersebut kita sama-sama telah menyaksikan bagaimana rumah yang bisa melihat air terjun secara langsung memiliki nilai yang sangat positif karena air terjun memberikan hawa energi kehidupan yang alami bagi rumah tersebut. Tetapi memang di dalam kehidupan modern ini kita mesti bijaksana. Banyak sekali rumah-rumah modern yang memodifikasi air terjun tersebut dengan air mancur yang ditambahkan dengan kolam, sehingga formasi tersebut memberikan dampak yang positif juga terhadap rumah tersebut. Oke, kita sudahi dulu episode kita kali ini. Sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang, tetap di Feng Shui untuk Logo dan Lokasi. Terima kasih telah menyaksikan channel Feng Shui untuk Logo dan Lokasi. Semoga kehidupan kita selalu dianugerahi dengan kesuksesan, kebahagiaan, keselarasan, dan ketenteraman selalu. Baiklah pemirsa, dukung terus channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe, sehingga channel ini dapat terus memberikan manfaat bagi Anda semua, juga keluarga dan saudara-saudara Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang, tetap di channel Feng Shui untuk Logo dan Lokasi. Halo pemirsa semuanya, apa kabar? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya, Rudian Siswanto Wijaya, bisa berjumpa dengan pemirsa sekalian di channel kesayangan kita, Feng Shui untuk Logo dan Lokasi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu adanya wastafel di dalam kamar. Nah, seperti apa pembahasannya? Ayo kita ikuti terus Feng Shui untuk Logo dan Lokasi berikut ini. Nah, pemirsa sekalian, di dalam rumah tangga modern, wastafel memang memiliki banyak fungsi, antara lain untuk mencuci tangan, membasuh wajah kita, menyikat gigi, dan lain sebagainya. Nah, memang namanya tempat untuk membersihkan, tentu saja ada dampak negatifnya, yaitu limbah yang dihasilkan. Misalkan
limbah cair, sabun, dan sisa-sisa dan sebagainya. Nah, tentu hal yang ini memberikan dampak negatif apabila disajikan satu dengan tempat tidur kita. Nah, di dalam Feng Shui kita mengenal adanya Sheng Qi atau daya yang positif dan Sha Qi atau daya yang negatif. Nah, wastafel di dalam kamar memberikan energi yang negatif atau Sha Qi. Sehingga dengan demikian Feng Shui memberikan nilai yang negatif untuk komposisi seperti ini. Nah, sebaiknya ada upaya-upaya yang perlu kita lakukan. Tapi pemirsa tentu penasaran bukan? Ingin mengetahui lebih lanjut? Ayo, sama-sama kita saksikan video animasi berikut ini. Di dalam video animasi berikut ini, kita bersama-sama dapat menyaksikan sebuah komposisi di mana terdapat wastafel di dalam kamar. Memang dari sisi kepraktisan, komposisi ini akan sangat memudahkan apabila kita ingin menggunakan wastafel, misalnya untuk mencuci tangan atau membasuh muka kita dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Feng Shui komposisi ini memang dinilai kurang baik karena memang wastafel identik dengan penyalur energi negatif atau Sha Qi karena merupakan media pembuangan limbah cair yang berhubungan dengan saluran air kotor. Nah, bayangkan apabila saluran air yang kotor ini bocor misalkan. Tentu saja dampak negatifnya akan sangat merepotkan pemilik kamar tersebut karena akan lebih banyak biaya yang dikeluarkan. Sehingga dengan demikian, sebaiknya kita jangan meletakkan wastafel di dalam kamar tidur. Apabila berdekatan dengan tempat tidur, tentu saja hal ini akan semakin menambah dampak negatifnya. Antara lain misalkan menurunkan stamina, kesehatan, dan daya pikir seseorang sehingga akan menyebabkan sering sakit dan pelupa. Nah pemirsa, bagaimana video animasi kita tadi? Tentu sangat menarik bukan? Nah seperti yang telah kita bahas tadi bahwa wastafel memang sebaiknya jangan diletakkan di dalam kamar tidur utama karena akan memberikan beberapa dampak negatif. Misalkan berdampak kepada daya pikir kita, kesehatan kita, stamina kita, sehingga kita juga menjadi mudah lelah dan mudah pelupa. Inilah beberapa alasan sehingga Feng Shui memberikan nilai yang negatif untuk wastafel yang diletakkan di dalam kamar. Nah, solusinya sangat gampang. Salah satunya adalah memindahkan wastafel agar jangan menjadi satu dengan kamar, tetapi dipisahkan, misalkan diletakkan di luar kamar atau di dalam toilet tersendiri. Nah, dengan demikian solusi-solusi yang sederhana ini membuat kita terhindar dari dampak negatif dengan adanya wastafel di dalam kamar. Karena bagaimanapun juga wastafel ini mempunyai saluran air kotor, saluran limbah cair yang tentu saja memberikan dampak yang negatif seperti yang telah kita bahas tadi. Oke, sampai di sini dulu Feng Shui untuk logo dan lokasi kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dan jangan lupa pemirsa sekalian selalu mendukung kami dengan cara like, komen, juga share dan subscribe. Bagi pemirsa yang ingin berkomunikasi dengan kami, silahkan langsung menghubungi di nomor telepon di bawah ini. Dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Sukses selalu untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya, Rudian Siswanto Wijaya, bisa berjumpa kembali dengan pemirsa sekalian pada Feng Shui untuk logo dan lokasi kita episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah episode yang berbeda dari sebelumnya dan cukup misterius atau horor, karena kita akan membahas rumah yang berdekatan dengan kuburan ataupun rumah duka. Nah, sebelum pemirsa berpikir yang lebih lanjut tentang horor dan misteri dan sebagainya, kita simak penjelasan dari sudut pandang Feng Shui pada episode yang sangat menarik ini. Tetaplah di Feng Shui untuk logo dan lokasi. Nah pemirsa yang budiman, di dalam episode kali ini kita akan membahas rumah yang berhadapan dengan kuburan atau rumah duka. Nah di dalam Feng Shui komposisi seperti ini sangat tidak baik. Nah mengapa demikian? Di satu sisi kuburan atau rumah duka menyimpan energi negatif atau energi yin. Sedangkan untuk kehidupan manusia, makhluk hidup, kita membutuhkan energi yang positif atau energi yang. Nah, energi yin dan yang sangat kontradiktif seperti ini bila berhadapan secara langsung akan memberikan dampak yang sangat fatal bagi kehidupan, terutama manusia yang rumahnya berhadapan langsung dengan kuburan atau rumah duka tersebut. Nah, seperti apa pembahasan lebih lengkapnya? Ayo kita ikuti video animasi yang berikut ini. Berikut ini kita dapat menyaksikan sebuah kawasan yang terdiri dari tempat pemakaman umum, rumah duka maupun memorial park dan sejenisnya. Kawasan seperti ini memang kawasan yang identik dengan kesedihan maupun energi yang buruk atau energi yang negatif. Oleh sebab itu tempat ini merupakan tempat berkumpulnya energi yin.
Sedangkan bagi rumah tempat tinggal manusia, kita membutuhkan energi yang positif atau energi yang. Sehingga dalam situasi seperti ini, kita harus melakukan beberapa pembenahan untuk meminimalisir dampak yang dapat terjadi. Apabila kita tidak dapat berpindah ataupun menjauh dari situasi seperti ini, maka beberapa solusi yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama, jangan membuka pintu rumah secara langsung ke arah rumah duka maupun kuburan. Bukalah pintu rumah ke arah samping, sehingga hawa negatif tidak dapat langsung menerobos masuk ke dalam rumah. Yang kedua, kita dapat membuat dinding pagar pembatas dari bahan yang solid, sehingga kita dapat melokalisir atau meminimalisir dampak negatif yang berpotensi masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, kita dapat memasang cermin yang bertugas sebagai penangkal untuk memantulkan kembali hawa negatif yang dapat masuk ke dalam rumah. Yang keempat, kita dapat memasang pohon yang rimbun, contohnya pohon bambu, sehingga dapat berfungsi untuk sebagai tirai penyekat agar energi negatif yang berpotensi datang tidak masuk langsung ke dalam rumah. Nah, pemirsa yang budiman, demikian tadi penjelasan mengapa posisi rumah yang berhadapan atau berdekatan dengan rumah duka atau kuburan dinilai sangat tidak baik. Tentu saja cara untuk membendanya tidak mudah karena ini merupakan kasus yang sangat-sangat berat. Cara terbaik adalah dengan menghindarinya atau menjauhinya. Lebih jauh, lebih baik. Bahkan pindah bila perlu. Nah, tetapi pada episode kali ini kita akan memberikan beberapa solusi sehingga setidaknya dapat mengurangi dampak negatif. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah posisi pintu utama rumah agar tidak dapat berhadapan secara langsung, kita dapat memindahkannya sehingga dapat mengurangi dampak energi yang dapat masuk ke rumah tersebut. Yang kedua adalah dengan adanya dinding pembatas atau pagar yang tinggi, solid, dan kokoh, dan juga dapat dilengkapi lagi dengan pohon atau tanaman yang tinggi dan kokoh, misalkan tanaman bambu. Yang ketiga, kita dapat memasang adanya cermin yang cukup besar dan lebar sehingga dapat menangkal atau membalikan energi yin yang masuk ke dalam rumah tersebut dikeluarkan atau kembali lagi. Nah, sampai di sini dulu episode Feng Shui untuk logo dan lokasi kita kali ini. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Dan pemirsa, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Dan bagi pemirsa yang ingin membahas berbagai hal, berkonsultasi, dan berdiskusi dengan kami, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Baiklah, sampai di sini dulu, dan sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Sukses selalu untuk kita semua. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat, sejahtera, sentosa, dan bahagia bersama dengan seluruh keluarga dan saudara yang kita sayangi. Senang sekali saya, Rudi Asiswanto Wijaya, bisa berjumpa kembali dengan pemirsa sekalian di channel kita Feng Shui untuk logo dan lokasi. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu sudut tajam memukul pintu. Nah, bagaimana penjelasan lebih lanjut? Ayo kita ikuti terus Feng Shui untuk logo dan lokasi. Nah, pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebuah pintu memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah bangunan, antara lain sebagai sarana keluar masuknya orang maupun barang. Tetapi di dalam Feng Shui, pintu memiliki peran yang lebih penting lagi, yaitu sebagai jalan keluar masuknya energi kehidupan atau Qi. Nah, dengan demikian begitu pentingnya peran sebuah pintu bagi sebuah bangunan, sehingga dia menjadi sangat rawan apabila terpukul oleh sudut-sudut yang tajam. Nah, sudut-sudut yang tajam ini bisa terjadi karena berbagai faktor, baik secara internal di dalam bangunan maupun secara eksternal dari luar bangunan. Nah, seperti apa penjelasannya? Ayo kita sama-sama saksikan video animasi berikut ini. Pada contoh animasi berikut ini, kita dapat menyaksikan sudut tajam yang memukul pintu. Contoh pertama pada kasus ini berasal dari sudut tajam pada atap rumah di sekitarnya. Kita dapat menyaksikan di sini ada rumah dari sisi kanan maupun dari sisi kiri yang sudut tajamnya memukul pintu utama. Nah, pemirsa tentu ingin tahu bagaimana cara sederhana untuk mengetahui apakah pintu utama rumah ini terpukul sudut tajam atau tidak. Caranya sangat sederhana. Pertama, kita tariklah garis lurus dari sudut kemiringan atap atau objek yang tajam tersebut lurus terhadap pintu utama. Nah, kita dapat menemukan apabila
sudut tajam ini memukul pintu utama, maka tentu ada perbaikan yang harus kita lakukan terhadap pintu utama tersebut. Baiklah, contoh yang kedua kita akan melihat untuk contoh interior. Selain sudut tajam yang memukul pintu utama, sudut tajam juga dapat mengenai pintu kamar. Misalkan pada contoh animasi berikut ini, kita dapat menyaksikan sebuah pintu kamar yang ketika kita membuka atau menutup pintu tersebut langsung terkena sudut tajam. Nah, sudut tajam ini dapat tercipta dari beberapa hal, misalkan tiang, kolom, maupun dinding pembatas. Nah, untuk menentukan ketajaman kolom, kita dapat melihat misalkan dari sudut kemiringan 45 derajat atau 40 derajat atau 30 derajat. Yang terpenting adalah dampak dari lancipnya atau sudut tajam tersebut berpotensi menusuk ke dalam pintu kamar. Nah, tentu saja kita perlu melakukan upaya-upaya sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari sudut tajam tersebut. Nah, sebagai kesimpulan dari episode kita kali ini, kita sama-sama telah belajar dan mengetahui bahwa sebuah pintu tidaklah baik apabila terpukul sudut yang tajam. Tetapi kita tidak perlu khawatir apabila hal ini terjadi, karena kita harus menyiasatinya dengan strategi-strategi yang cerdik agar hal ini dapat mengurangi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari sudut tajam yang memukul pintu. Antara lain, misalnya dengan menambahkan penghalang agar sudut tajam tersebut tidak menusuk langsung ke dalam pintu kita, atau juga dengan menggeser posisi pintu, baik pintu utama maupun pintu kamar maupun pintu kantor di dalam rumah kita. Tentu saja dengan strategi-strategi yang cerdik ini kita bisa memberikan hasil yang terbaik dan optimal untuk rumah dan bangunan kita. Oke, sampai di sini dulu feng shui untuk logo dan lokasi kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Sukses selalu untuk kita semua. Nah pemirsa, kami mengucapkan terima kasih banyak karena pemirsa sekalian telah selalu setia mengikuti channel feng shui logo dan lokasi hingga pada saat ini. Nah, kami juga membutuhkan dukungan dari pemirsa sekalian, antara lain bisa dengan komen, share, juga like, dan subscribe. Pemirsa jangan lupa untuk menghubungi kami di nomor berikut ini, di bawah ini, apabila ingin berkonsultasi dan berinteraksi langsung dengan kami. Baiklah, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Sukses selalu untuk kita semua. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Rudian Siswanto Wijaya bisa berjumpa kembali dengan pemirsa sekalian di channel kesayangan kita Feng Shui untuk Logo dan Lokasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu Feng Shui yang melarang adanya dapur di titik tengah rumah atau lahan. Nah, mengapa demikian? Tentu pemirsa penasaran bukan dan ingin tahu seperti apa kelanjutannya. Ayo, tetap di Feng Shui untuk Logo dan Lokasi. Nah, pemirsa yang budiman, dalam episode merancang sebuah dapur di dalam sebuah rumah atau bangunan, kita harus memperhatikan posisi dapur itu terletak di mana. Nah, di dalam Feng Shui kita memberikan larangan untuk meletakkan dapur di titik tengah lahan atau di titik tengah rumah. Nah, mengapa dengan demikian? Karena posisi dapur yang di tengah lahan atau di tengah rumah ini memberikan nilai yang negatif. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah asap yang bila tercipta dari dapur ini, bila di titik tengah rumah atau lahan, akan dengan mudah sekali menyebar ke seluruh ruangan. Tentu hal ini berdampak negatif. Dan yang kedua, karena adanya saluran air kotor maupun saluran air bersih yang merupakan konsekuensi logis dari adanya dapur tersebut, yang memberikan dampak negatif karena elemen air ini dapat merusak elemen tanah yang memang posisinya secara alami berada di titik tengah rumah atau lahan. Nah, seperti apa penjelasan lebih lengkapnya? Ayo kita sama-sama saksikan video animasi yang berikut ini. Pada contoh animasi berikut ini, kita dapat menyaksikan sebuah bangunan yang memiliki dapur di tengah rumah atau lahan. Nah, menurut Feng Shui, letak dapur memang paling pantang di area sentral atau titik tengah dari rumah atau lahan tersebut. Sekali lagi, letak dapur paling pantang di area sentral atau titik tengah dari rumah atau lahan tersebut. Nah, hal ini karena posisi ini dapat menimbulkan berbagai macam problem kesehatan serta masalah berat lainnya.
Nah, dapur di area tengah tentu dapat membuat asap masakan tersebar ke seluruh ruangan. Belum lagi minyak dan kotoran lain yang timbul dari aktivitas memasak dan makan yang terjadi. Nah, selain itu tentu saja ada saluran air kotor dan saluran air bersih yang dapat merusak nilai feng shui, sebab elemen air dapat merusak kekuatan unsur tanah yang menduduki posisi sentral. Oleh sebab itu, pemirsa semua harus memperhatikan komposisi ini agar dihindari dan jangan dilakukan. Nah, pemirsa sekalian, bagaimana video animasi kita yang tadi? Tentu sangat menarik, bukan? Nah, sebagai kesimpulannya, memang feng shui melarang adanya dapur di titik tengah rumah atau lahan. Ada banyak sekali dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari komposisi ini. Antara lain berdampak buruk pada kesehatan, karir, rumah tangga, dan juga keluarga kita. Dengan demikian, maka posisi ini harus dihindari di dalam rumah kita. Baiklah, sampai di sini dulu episode feng shui untuk logo dan lokasi kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dan pemirsa jangan selalu lupa untuk mendukung kami dengan cara share, komen, like, dan subscribe. Dan bagi pemirsa yang ingin berkonsultasi atau menghubungi kami secara langsung, silahkan melalui nomor yang tertera di bawah ini. Baiklah, sampai di sini dulu dan sampai jumpa lagi. Sukses selalu untuk kita semua. Halo pemirsa sekalian, apa kabar? Senang sekali saya Rudy Asirwanto Wijaya bisa berjumpa dengan Anda semua pada channel feng shui untuk logo dan lokasi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu pintu kamar di ruang tamu. Nah, seperti apa pembahasannya? Ayo kita simak sama-sama feng shui untuk logo dan lokasi pada episode kali ini. Nah, pemirsa sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas pintu kamar di ruang tamu. Nah, menurut feng shui, pintu kamar di ruang tamu ini memiliki nilai yang kurang baik. Nah, mengapa demikian? Karena ada dua faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah faktor etika, dan yang kedua adalah faktor pribadi atau rumah tangga. Yang pertama, faktor etika. Apabila ada tamu sedang datang ke rumah kita, sedangkan penghuni rumah baru keluar dari kamar tidur, tentunya hal ini akan menimbulkan perasaan yang kurang enak atau kurang nyaman, sehingga akan merepotkan bagi keduanya, baik bagi penghuni rumah maupun bagi tamu itu sendiri. Dan yang kedua adalah faktor pribadi atau rumah tangga. Hal ini akan menyebabkan adanya intervensi atau urusan rumah tangga kita yang demikian mudah diketahui oleh orang lain, khususnya tamu yang akan datang. Nah, tentu ini membuat faktor yang tidak baik. Nah, dari dua faktor ini memang feng shui menyediakan nilai yang kurang baik. Nah, seperti apa penjelasan lebih lanjut, kita saksikan video animasi berikut ini. Pada contoh animasi berikut ini, kita dapat menyaksikan posisi pintu kamar yang terletak di ruang tamu. Nah, kamar tidur yang terletak di bagian depan rumah, khususnya dengan pintu kamar yang terletak di ruang tamu, seringkali dinyatakan tidak baik. Komposisi ini merepotkan penghuni maupun tamu yang akan datang, termasuk dari sisi etika, kesopanan, maupun kenyamanan, seringkali menimbulkan masalah. Selain itu, terdapat juga efek jelek lainnya, yaitu seringkali menimbulkan orang luar iri hati terhadap pemilik rumah, termasuk dengan urusan karir, urusan keluarga, maupun urusan rumah tangga penghuni rumah tersebut. Nah, tentu saja kita harus menemukan solusi terhadap masalah ini. Sebaiknya kita dapat memberi penyekat pada bagian depan pintu kamar, sehingga ruang di dalam kamar tidak tampak secara langsung dari ruang tamu. Terdapat solusi lainnya, yaitu dengan memindahkan pintu tersebut ke posisi yang lebih aman sehingga tidak tampak secara langsung dari ruang tamu. Dengan demikian, dampak negatif yang muncul dari komposisi ini dapat dikurangi. Nah, pemirsa, seperti apa video animasi kita yang tadi? Tentu sangat menarik, bukan? Nah, dari hal ini kita sama-sama dapat belajar mengapa feng shui memberikan nilai yang kurang baik terhadap komposisi pintu kamar yang ada di ruang tamu. Nah, ada dua hal yang bisa kita lakukan menyikapi komposisi ini. Yang pertama, kita bisa memberi adanya penyekat atau penghalang, sehingga orang lain atau pihak luar tidak dapat langsung begitu saja melihat isi kamar dalam ruang tidur tersebut. Yang kedua, kita bisa saja memindahkan posisi pintu kamar tersebut agar tidak berada di ruang tamu, tetapi melihat ke ruang yang lain, sehingga alur keluar masuk orang, masuk dan keluar ke kamar tidak dari ruang tamu. Oke, sampai di sini dulu episode feng shui untuk logo dan lokasi kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dan pemirsa bisa selalu mendukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe.
Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang, dan bagi pemirsa yang ingin berkonsultasi atau berkomunikasi langsung dengan kami bisa menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Baiklah, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga kita selalu dianugerahi dengan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan bersama seluruh keluarga kita. Sampai jumpa lagi dan salam. Halo pemirsa sekalian, apa kabar? Senang sekali saya Rudian Siswanto Wijaya bisa menjumpai pemirsa sekalian. Tentu saja kita berharap pemirsa dalam kondisi yang selalu sehat, sukses dan bahagia selalu bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Nah, di dalam episode Feng Shui untuk Logo dan Lokasi kita kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu tangga terlihat dari luar rumah. Nah, seperti apa pembahasannya? Ayo kita sama-sama saksikan Feng Shui untuk Logo dan Lokasi berikut ini. Nah, pemirsa yang budiman, di dalam episode kali ini kita akan membahas rumah dengan tangga yang terlihat dari luar. Nah, mengapa di dalam Feng Shui hal ini dikatakan kurang baik? Pertama, rumah memang memiliki tangga yang mendukung fungsi mobilitas sehingga semua penghuni rumah dapat mengakses semua fungsi-fungsi ruang yang di dalam rumah tersebut. Nah, rumah yang memiliki tangga yang terlihat dari luar seringkali mengundang masalah atau mengundang bencana yang dapat datang dari luar rumah. Nah, jangan lupa juga bahwa selain tangga ini merupakan tempat yang menunjang mobilitas, tangga sebaiknya memang diletakkan secara tersembunyi atau memang bila terlihat diletakkan memiliki penghalang sehingga tidak terlihat secara langsung. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita saksikan video animasi berikut ini. Pada contoh berikut ini, kita dapat menyaksikan sebuah rumah yang memiliki tangga terlihat dari luar rumah. Nah, tangga yang tampak dari luar rumah seringkali mengundang bencana. Selain itu, kondisi ini juga dapat menimbulkan gangguan yang tidak kunjung reda dalam kehidupan penghuni rumah tangga tersebut. Apalagi dapat berdampak terhadap kehidupan profesional, karir, maupun usaha yang dijalani penghuni rumah tersebut menjadi tidak lancar. Nah, tangga yang paling baik memang diletakkan di ruang keluarga agar mobilitas seluruh penghuni rumah dapat terjalin dengan baik. Nah, pada kasus di mana tangga terletak di bagian depan maupun terlihat dari luar rumah, maka ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi. Misalnya dengan memberi penutup dari bahan yang solid, sehingga posisinya tersembunyi dan tidak terlihat langsung dari luar rumah. Nah, pemirsa sekalian, bagaimana episode Feng Shui untuk Logo dan Lokasi kita kali ini? Tentu sangat menarik, bukan? Nah, pemirsa, sebagai kesimpulannya, kita akan memberikan sebuah penjelasan mengapa posisi tangga yang terlihat dari luar rumah ini kurang baik di dalam Feng Shui. Karena memang tangga seringkali dikaitkan dengan karir ataupun usaha bagi penghuni rumah di dalamnya. Sehingga bila terlihat dari luar, seringkali menimbulkan masalah yang tidak kunjung reda. Berbagai macam masalah bisa datang dari komposisi seperti ini. Sehingga salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan penghalang agar tangga tersebut tidak terlihat secara langsung maupun secara tidak langsung dari luar rumah. Baiklah, sampai di sini dulu episode Feng Shui untuk Logo dan Lokasi kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dan pemirsa jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara share, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga bagi pemirsa untuk menghubungi nomor di bawah ini bagi pemirsa yang ingin berkonsultasi maupun berkomunikasi dengan kami secara langsung. Kami dengan senang hati akan membantu memberikan solusi-solusi terbaik untuk pemirsa sekalian. Baiklah, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang dan sukses selalu untuk kita semua. Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali saya Rudian Siswanto Wijaya bisa berjumpa dengan kita semua dalam acara kesayangan kita Feng Shui untuk Logo dan Lokasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merancang WC dan kamar mandi yang benar. Secara khusus kita akan menentukan bagaimana letak WC yang benar. Nah,
Tentunya pemirsa penasaran bukan? Oke, kita ikuti terus Feng untuk logo dan lokasi berikut ini. Nah pemirsa sekalian, WC dan kamar mandi memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rumah tempat tinggal kita. Apabila WC merupakan tempat pembuangan kotoran atau limbah dari tubuh manusia, kamar mandi merupakan tempat untuk membersihkan atau kita membilas diri dari kotoran setelah kita beraktivitas seharian. Nah, di dalam merancang WC dan kamar mandi ini kita harus memperhatikan berbagai hal, misalkan pipa-pipa pembuangan. Apabila WC terhubung dengan septic tank, demikian pula kamar mandi akan terhubung dengan pipa-pipa pembuangan ke saluran pembuangan. Nah, tentu saja apabila merancangnya salah, kita akan repot dalam berbagai hal. Yang tentu saja untuk melakukan pembedahannya, kita harus berkorban waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Nah, tentu saja sebelum membuat kamar mandi dan WC yang benar, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor Feng Shui. Ada 3 faktor yang harus kita perhatikan menurut Feng Shui agar kita dapat merancang WC dan kamar mandi yang benar. Nah, seperti apa? Ayo kita ikuti video animasi berikut ini. Di dalam video animasi berikut ini, kita bersama-sama akan menyaksikan sebuah studi kasus perbandingan dari 3 rumah yang memiliki komposisi WC yang berbeda-beda. Pada rumah pertama, kita akan melihat komposisi WC berada di bagian depan rumah sehingga memiliki nilai yang kurang baik. Kemudian, pada rumah yang kedua, kita akan melihat komposisi WC yang memang sudah terletak di bagian belakang rumah. Tetapi karena pintu dan kloset WC tersebut menghadap ke arah depan, sehingga memiliki nilai yang kurang baik. Hal ini ditambah pula dengan kondisi WC yang dapat terlihat langsung dari jalan raya. Kemudian kita akan melihat pada rumah yang ketiga, letak WC terletak di bagian belakang rumah, sehingga memiliki nilai yang baik. Selain itu, pintu dan kloset WC tidak menghadap langsung ke depan rumah, sehingga tidak dapat terlihat langsung dari jalan raya. Baiklah, dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kondisi pada rumah yang ketiga memiliki nilai toilet komposisi yang lebih baik dibandingkan dengan rumah pertama dan rumah kedua. Nah pemirsa sekalian, itulah tadi 3 faktor yang harus kita perhatikan di dalam merancang WC dan kamar mandi yang benar menurut Feng Shui. Saran dari kami adalah pemirsa sekalian memastikan apa yang sudah kami sebutkan tadi ada di rumah saudara-saudara sekalian. Jangan sampai terjadi sebaliknya, karena posisi krusial WC dan kamar mandi ini harus hati-hati agar jangan sampai menimbulkan dampak yang negatif bagi rumah tempat tinggal kita. Baiklah, sampai di sini dulu episode Feng Shui untuk logo dan lokasi kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dan pemirsa, jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan bagi pemirsa yang ingin berkomunikasi atau menghubungi kami langsung, bisa melalui nomor telepon yang ada di bawah ini. Baiklah, sampai di sini dulu. Sukses selalu untuk kita semua dan sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Salam. Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali saya Rudian Wijaya bisa menjumpai pemirsa sekalian di channel kesayangan kita Feng Shui untuk logo dan lokasi. Nah, pada kesempatan yang istimewa kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat berhubungan erat dan sangat relevan dengan perkembangan dunia baru-baru ini, yaitu tema tentang work from home, study from home yang sangat relevan dengan perkembangan kehidupan kita sehari-hari dan pengaruhnya yang kita rasakan sampai saat ini. Nah, seperti apa pembahasannya? Ayo kita simak video animasi berikut ini. Nah, pemirsa sekalian, work from home atau bekerja dari rumah membuat kita membutuhkan ruang kantor di rumah kita agar pekerjaan kita dapat terorganisasi atau termanage dengan baik. Nah, tentu saja kita menginginkan adanya ruang kantor kita di rumah ini dibuat dengan senyaman mungkin, sehingga dapat mendukung pekerjaan kita secara optimal dan juga mendukung mood atau suasana kita di dalam bekerja. Sebagai contoh, apabila kita mengadakan meeting secara online dengan rekan-rekan kerja kita, tentu saja kita juga ingin menampilkan citra diri kita sebagai pribadi yang profesional di dalam bekerja.
Nah, untuk mendukung kenyamanan, kita dapat menambahkan beberapa hal antara lain, misalkan dengan membuat tempat minum sehingga kita dapat membuat kopi atau tea sekalian di situ, tidak perlu pergi ke tempat yang lainnya. Atau kita juga dapat menambahkan adanya dekorasi dinding yang interior yang indah sehingga dapat memicu kita, memberikan semangat di dalam kita bekerja. Juga kita harus memperhatikan hal-hal seperti warna, kemudian suhu udara, dan juga hal-hal lainnya yang dapat membuat kita lebih nyaman di dalam bekerja. Kemudian dari sisi Feng Shui, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merancang kantor di dalam rumah. Yang pertama adalah kantor ini sebaiknya berada di ruang atau area yang positif, bukan di area yang negatif. Kemudian meja kursi kerja ini sebaiknya didukung oleh dinding yang solid sebagai sandaran atau support yang kuat terhadap orang yang duduk di meja tersebut. Contoh yang tidak baik adalah bila di belakangnya terdiri dari jendela kaca yang tentu saja lebih lemah, lebih rapuh, dan juga membuat angin dapat masuk dari jendela tersebut. Kemudian meja kerja juga harus diperhatikan jangan sampai berada di bawah balok agar tekanan-tekanan yang negatif dapat dihindari. Perhatikan juga arah duduk dan arah hadap agar sesuai dengan elemen kelahiran dari orang yang duduk tersebut, agar sesuai dengan makna kedudukan pangkat pencari nafkah yang bekerja di meja tersebut. Tentu saja untuk memperhitungkan ini, analisisnya Anda dapat menghubungi konsultan Feng Shui profesional. Buatlah bentuk kantor secara sederhana, bentuk kotak yang sederhana cukup baik, dapat juga ditambahkan dengan toilet, sehingga untuk kepraktisan di dalam bekerja dalam jangka waktu lama dapat didukung. Tetapi tentu saja jangan sampai menjadi satu, sebaiknya terpisah, sehingga hawa yang negatif, hawa yang lembab, hawa yang kotor tidak mengganggu nuansa atau mood kita di dalam bekerja. Nah, inilah beberapa faktor yang harus kita perhatikan di dalam merancang kantor yang baik di dalam rumah kita. Nah, selama beberapa waktu belakangan ini, anak-anak kita yang sedang libur dari sekolah menghabiskan lebih banyak waktu di rumah untuk belajar dan juga bermain. Nah, tentu saja kita menginginkan anak-anak kita dapat belajar dengan optimal. Salah satunya adalah didukung dengan adanya ruang belajar yang baik. Nah, ruang belajar ini menjadi dibutuhkan. Dalam hal ini kita akan membahas ruang belajar yang terpisah dari kamar tidur. Nah, kita ingin membuat ruang belajar yang nyaman dengan cara memperhatikan berbagai faktor, misalkan seperti interiornya, dekorasinya, warna, suhu udara, dan berbagai macam hal lainnya yang dapat mendukung minat dan suasana belajar anak menjadi kondusif. Perhatikan juga adanya pencahayaan atau lighting yang nyaman dan pas sehingga kegiatan untuk membaca dalam waktu panjang atau kegiatan menulis dan lain sebagainya menggunakan komputer. Juga memperhatikan agar kesehatan mata anak-anak kita dapat tetap terjaga sehingga kita membutuhkan pencahayaan atau lighting yang tepat dan tidak berlebihan. Kemudian dari sisi Feng Shui kita juga harus memperhatikan, kita harus meletakkan ruang belajar ini di area yang tepat sehingga dapat mendukung untuk kegiatan belajar. Kegiatan belajar ini sangat erat kaitannya dengan elemen kayu. Hal ini karena kegiatan belajar ini terlalu terkait dengan hal yang sifatnya seperti buku atau kertas yang juga terbuat dari elemen kayu. Sehingga dengan demikian ruang belajar ini haruslah berada pada lokasi yang menguntungkan atau minimal netral dengan elemen kayu, bukan berada pada lokasi yang lokasinya berlawanan dengan elemen kayu sehingga dapat merusak atau mengganggu suasana belajar ini. Tentu saja kita menginginkan agar anak-anak kita memperoleh hasil belajar yang juga maksimal untuk masa depan mereka. Berada di rumah secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama tentu saja membuat kita seringkali merasa jenuh atau bosan. Nah, bila kita ingin bepergian keluar rumah, tentu hal ini juga berisiko. Selain itu juga hiburan di luar rumah menjadi terbatas.
Nah, mengapa kita tidak mempunyai ide untuk membuat sebuah ruang hiburan atau entertainment room di rumah kita sendiri? Nah, tentu saja kita juga membutuhkan hiburan agar kita dapat tetap semangat atau bergembira di dalam menjalani hidup ini. Nah, entertainment room ini dapat dibuat dengan sebuah sistem audiovisual atau home theater yang baik. Kita dapat membuat layar yang lebar di situ dengan sound system yang baik juga, sehingga kita dapat menonton film, menonton TV, berkaraoke, atau menikmati kegiatan yang lain, bergembira bersama dengan keluarga kita tercinta. Sehingga dalam hidup ini kita dapat terus bersemangat dan terus bergembira, sehingga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental kita tetap terjaga dengan baik. Bagi kita yang suka berolahraga, untuk sementara waktu belakangan ini kita mesti mengurangi dulu kegiatan olahraga di luar rumah atau di tempat-tempat umum seperti biasanya. Nah, sebagai sebuah ide dan inspirasi, kita dapat membuat sebuah tempat olahraga atau tempat fitness di rumah kita sendiri, sehingga kita juga dapat tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita dengan baik. Selain itu, berolahraga juga termasuk kegiatan yang positif dan sangat baik untuk melepaskan penat dan kejenuhan kita. Nah, kita dapat membuat tempat olahraga ini secara indoor maupun secara outdoor. Nah, secara olahraga ini adalah kegiatan yang aktif dan mengeluarkan keringat, maka kita harus memperhatikan sirkulasi udara dengan baik, sehingga tidak menimbulkan bau yang kurang sedap atau kelembapan yang berlebihan, sehingga kebersihan dapat terjaga tetap baik dan kita tetap sehat. Kemudian bagi pemirsa yang punya lahan lebih untuk membuat kegiatan olahraga secara outdoor, kita dapat menyulap lahan tersebut menjadi lapangan olahraga outdoor seperti basket, tenis, futsal, bulu tangkis, voli, dan sebagainya sesuai dengan minat dan keinginan diri kita sendiri maupun anak-anak dan keluarga kita. Dengan demikian, kegiatan ini dapat menjaga kita tetap sehat baik secara fisik maupun secara mental. Adanya kolam renang di rumah kita selain membuat rumah kita menjadi lebih indah, lebih adem, lebih sejuk, tentu saja dengan kegiatan berenang dapat membuat tubuh kita menjadi lebih bugar dan lebih sehat. Nah, untuk membuat kolam renang seperti di dalam rumah kita ini, kita tidak harus membuatnya dalam skala besar seperti standar olimpiade atau membuatnya seperti di tempat hiburan yang umum seperti di waterboom atau waterpark misalnya. Nah, besar kecilnya ukuran kolam renang ini dapat disesuaikan dengan lahan yang kita punya, baik bila kita ingin membuatnya secara indoor maupun secara outdoor. Kita juga dapat membuat kolam renang untuk anak-anak kita sehingga mereka mempunyai kegiatan yang lebih positif, lebih aktif dan gembira selama berada di rumah. Nah, dari sudut pandang Feng Shui, kolam renang merupakan tempat berkumpulnya elemen air yang sangat kuat dan dalam jumlah yang besar, sehingga tidak boleh sembarangan diletakkan. Kita harus memperhatikan dan menganalisis kolam renang ini agar letaknya berada di tempat yang tepat. Kolam renang harus diletakkan di tempat yang mendukung atau bersahabat dengan elemen air, sehingga dapat tercipta keharmonisan, bukan di tempat yang bertentangan dengan elemen air. Misalnya, apabila kolam renang diletakkan di tempat yang secara alami merupakan tempat bagi elemen api. Nah, hal ini justru dapat memperlemah elemen api di tempat tersebut. Atau sebaliknya, justru dapat menimbulkan berbagai masalah di dalam keluarga kita karena adanya pertentangan antara elemen api dan elemen air. Oleh sebab itu, pemirsa dapat meminta bantuan dari konsultan Feng Shui profesional sehingga peletakan kolam renang ini dapat diatur secara tepat sehingga dapat menciptakan keselarasan dan keharmonisan di dalam kehidupan kita. Nah, pemirsa sekalian, bagaimana tayangan kita kali ini? Tentu sangat menarik, bukan? Nah, itulah tadi 5 hal yang sangat menarik apabila kita bekerja di rumah atau belajar di rumah, sehingga kita lebih merasakan ruang-ruang tersebut sangat menjadi penting bagi kehidupan kita. Atau apabila pemirsa belum memilikinya, semoga video kali ini dapat menjadi inspirasi bagi pemirsa yang ingin merenovasi atau melakukan perbaikan dan menambahkan ruang-ruang tersebut di dalam rumah pemirsa sekalian, sehingga menjadi lebih hidup, menjadi lebih bermakna,
Dan tentu saja kita semua mendoakan agar situasi yang seperti ini bisa segera berlalu dan semuanya menjadi lebih baik kembali. Oke, sampai di sini dulu episode Feng Shui untuk logo dan lokasi kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dan bagi pemirsa yang ingin berkomunikasi atau menghubungi kami secara langsung, silahkan melalui nomor telepon di bawah ini. Dan jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe, sehingga kami dapat terus menciptakan video-video yang menarik dan sangat edukatif bagi pemirsa sekalian semuanya. Baiklah, sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Sukses selalu untuk kita semua. Halo pemirsa sekalian, apa kabar? Saya berharap kita semua selalu dalam kondisi sehat, sukses, dan bahagia bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Senang sekali saya Rudian Sufanto Wijaya bisa berjumpa lagi dengan pemirsa sekalian di channel kesayangan kita, Feng Shui untuk logo dan lokasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yang berbeda, yaitu atap sebuah bangunan. Atap sebuah bangunan memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tempat tinggal kita. Nah, di dalam pembahasan Feng Shui klasik seringkali diabaikan, karena apalagi desain-desain yang modern ini orang tidak membahas sedemikian detail. Padahal dampaknya sedemikian penting. Bentuk atap yang berbeda-beda akan memberikan dampak yang berbeda-beda bagi penghuni rumah yang berada di bawahnya, di bawah naungan atap tersebut. Nah, seperti apa pembahasannya? Ayo kita ikuti terus Feng Shui untuk logo dan lokasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang atap dengan bentuk limasan. Atap dengan bentuk limasan merupakan model yang cukup populer terutama bagi bangsa-bangsa di Asia sejak zaman purba. Nah, bentuk ini menjadi simbol bahtera yang memberikan keselamatan. Atap limasan memberikan sifat yang memberikan makna pertahanan, serta keseimbangan dan juga kegigihan yang kuat, sehingga sangat sesuai bagi mereka yang aktif dalam dunia usaha. Berikutnya adalah atap berbentuk piramid. Nah, sesuai dengan namanya, atap berbentuk piramid ini memang mempunyai bentuk yang meruncing ke atas seperti piramida. Nah, atap berbentuk piramid ini kurang baik untuk mereka yang sedang aktif di dalam dunia usaha. Nah, mengapa demikian? Karena atap dengan berbentuk piramid ini mencerminkan sifat spiritual yang sangat tinggi, lebih bersifat untuk menenteramkan kehidupan kejiwaan, kehidupan batin bagi seseorang yang tinggal di rumah tersebut. Sehingga dengan demikian, atap berbentuk piramid ini lebih tepat digunakan untuk rumah atau bangunan ibadah, atau bagi orang-orang yang mempunyai tingkat spiritual yang sudah tinggi, ataupun orang-orang yang sudah memasuki usia dewasa atau usia matang, usia pensiun misalnya, sehingga tujuan hidupnya lebih kepada arah spiritual dibandingkan dengan mereka yang masih aktif bekerja atau masih berusaha di usia-usia yang masih produktif. Berikutnya kita akan membahas atap yang berbentuk kerucut atau kubah. Nah, bentuk atap kubah ini memiliki aura yang memancarkan sifat keagungan. Nah, ini memberikan pengaruh bagi rumah yang memiliki atap kerucut ini. Yang pertama, memiliki sifat perjuangan, sehingga cocok digunakan untuk bangunan yang memiliki kegunaan untuk keuangan, misalnya pasar modal, perbankan, dan sebagainya. Bentuk atap kerucut atau kubah ini memiliki kepekaan perasaan, sehingga juga cocok digunakan untuk bangunan dengan tujuan ibadah. Nah, dengan demikian, tipe bangunan berbentuk atap kerucut atau kubah ini kurang cocok untuk digunakan rumah tinggal bagi mereka yang aktif di dalam bisnis, kecuali sebagai atap sekunder atau atap pendamping saja. Nah, sehingga bangunan ini harus memiliki atap primer sebagai atap utamanya dibandingkan dengan atap sekunder yang bisa berbentuk kerucut atau kubah. Berikutnya kita akan membahas bentuk atap palang melintang. Nah, bentuk atap palang melintang ini mencerminkan kepraktisan, kesederhanaan dalam berpikir dan bertindak. Pancaran sifat atmosfer magnetik model ini lebih banyak berbicara tentang fungsional daripada teori. Nah, atap seperti ini cocok digunakan untuk orang yang memang simple, strategis, lebih banyak bertindak daripada berteori, sehingga cocok digunakan juga untuk mereka yang sedang aktif di dalam usia-usia yang produktif. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang berikutnya,
Kami mengingatkan kembali bagi pemirsa sekalian untuk mendukung kami dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Yuk kita lihat pembahasan berikutnya, atap bersusun atau atap yang tidak beraturan. Nah, pemirsa sekalian, bentuk atap yang bersusun memiliki penampilan yang variatif, seakan-akan memberikan kesan adanya pergerakan yang bergelombang. Nah, model seperti ini memancarkan aura yang bersifat perasa dan juga komunikatif, tetapi mengesankan adanya begitu banyak pertimbangan sehingga kurang adanya penegasan. Nah, secara umum model seperti ini kurang diminati sebab seringkali menimbulkan banyak problem dan gejolak di dalam kehidupan. Tetapi bagi sebagian orang, bila memang ingin merancang model seperti ini, haruslah dipikirkan dengan baik sehingga menghasilkan komposisi yang sesuai dan proporsional dengan bangunan rumah secara keseluruhan. Atap segitiga memanjang. Nah, atap dengan bentuk segitiga memanjang seperti ini seringkali disimbolkan sebagai nyala api yang menimbulkan semangat yang berkobar dan juga mudah membakar. Nah, bentuk ini dapat memberikan sifat optimis maupun agresif bagi seseorang yang tinggal di dalam bangunan tersebut. Bagi orang yang baik, pengaruh ini dapat digunakan untuk bekerja, produktivitas, meningkatkan karir, dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang tidak dapat menggunakan semangat ini, maka hal ini justru akan berdampak negatif, seperti misalnya mudah emosional, tidak sabaran, dan mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Berikutnya, kita akan membahas rumah atau bangunan dengan atap yang miring. Nah, pemirsa sekalian, di dalam Feng Shui, atap dengan bentuk yang miring, entah itu miring ke satu sisi, baik ke kanan, ke kiri, ke depan, atau ke belakang, memiliki nilai yang kurang baik. Nah, mengapa demikian? Hal ini karena tipe atap miring mencerminkan bentuk ketidakselarasan, baik di dalam sikap, sifat, maupun tindakan, sehingga banyak mengundang masalah dalam kehidupan. Nah, bentuk yang lebih baik adalah atap yang lebih seimbang daripada miring ke salah satu sisi maupun sebaliknya. Berikutnya kita akan membahas atap dengan cor beton. Nah, bentuk bangunan dengan atap cor beton seperti ini memang seringkali dilakukan karena pertimbangan kepraktisan dan biaya. Tetapi di dalam Feng Shui, atap dengan bangunan cor beton seperti ini seringkali dianggap kurang baik karena tidak memiliki wuwungan atau bumbungan di atasnya. Ruang di bawahnya juga lebih pasti akan terkena panas dari sinar matahari sehingga memiliki suhu yang lebih tinggi bagi keseluruhan bangunan di dalamnya. Tipe rumah seperti ini paling banyak digunakan sebagai bangunan atau rumah atau ruko atau rumah-rumah tradisional di daerah Timur Tengah. Nah, pemirsa sekalian, bagaimana pembahasan kita yang tadi? Tentu sangat menarik, bukan? Nah, sebagai kesimpulan, kita telah sama-sama belajar bagaimana bentuk-bentuk atap itu ada beraneka macam dan bagaimana pengaruhnya tentang bentuk atap tersebut bagi kehidupan penghuni manusia yang bernaung di bawahnya. Nah, jangan sampai salah dalam merancang atap, karena pembetulan dan pembedahannya tentu saja akan menekan biaya yang sangat besar. Sampai di sini dulu episode kita kali ini, sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Bagi pemirsa, silakan untuk mendukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan bagi pemirsa yang ingin menghubungi kami, jangan lupa juga ke nomor telepon yang ada di bawah ini. Baiklah, sampai di sini dulu episode Feng Shui Logo dan Lokasi kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Sukses selalu untuk kita semua. Salam.